Baik, perkenalkan nama saya Nugrana Temagia dengan NIM 17101169. Di sini saya akan melakukan rancangan antena array patch pada modul 6. Eh, di mana antena itu array itu sendiri berupa susunan dari beberapa antena yang identik. Untuk antena yang array patch yang disusun secara array adalah bagian patch-nya. Antena array memiliki beberapa konfigurasi antena diantaranya yaitu linear, planar, dan sirkular. Pada modul ini rancangannya itu yaitu pada planar. Nah, sebelum memulai rancangannya, ada beberapa yang harus dihitung berikut, yaitu frekuensi minimalnya, frekuensi maksimalnya, dan frekuensi center. Frekuensi center ini diambil dari 2 digit NIM belakang, karena 2 digit NIM belakang saya 69, jadi dikasih di sini 6,9, dan minimal 6,8 dan maksimal 7,0. Sebenarnya ini sama aja dengan 7. Nah, setelah itu hasil perhitungan yang akan parameter yang akan diberikan nanti yaitu lebar patch, panjang patch, ground plane, L ground plane, dan W ground plane, W strip line sebesar 50 ohm, dan W strip line 70 ohm, L strip line, dan jarak antar patch. Baik, setelah menghitung parameternya, langsung saja ke CST-nya. Nah, di sini langsung saja klik new template, pilih microwave, RF, and optical, terus antena, next. Karena kita merancang ini planar, kita pilih planar, dan ini time domain. Untuk ini tidak ada yang berubah seperti biasa. Nah, ini frekuensi minimal tadi kan itu 6,8, sedangkan ini maksimalnya itu 7. Dan di bagian monitor seperti biasa e-file, h-file, dan var file dicentang. Next. Nah, untuk antena ini penamaannya terserah, antena planar suka finish. Baik, setelah sudah ada kubu seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu memasukkan parameter list yang telah dihitung tadi di awal video. Baik, setelah selesai memberikan nilai parameternya, hal yang selanjutnya dilakukan yaitu melakukan T-junction pada 50 ohm bagian vertikalnya, yaitu ke menu modeling, terus pilih break seperti biasa, akan di kubus, terus ISC, terus berikan namanya T-junction vertikal.
Untuk X min-nya kita berikan ini WF 50 per 2. X max-nya itu plus berarti tadi ini minus. WF 50 per 2. Untuk Y min-nya 0. Untuk Y max-nya itu kita masukkan LF. Untuk Z min-nya itu kita masukkan T plus H. Dan Z max itu T plus H plus T. Untuk materialnya itu copper anode. Copper anode. Udah. Load. Review. Setelah jadi, diokekan saja. Baik, setelah selesai melakukan di 50 ohm, berikutnya juga kita akan membuat di 70 ohm. Sama aja seperti tadi. Di sini namanya kita kasih T yang ion 70 ohm. Vertikal. Untuk X min-nya si min R per 2. X max-nya itu R per 2. Untuk Y min itu LF. Untuk Y max-nya itu kita berikan LF plus W F 70. Z min sama dengan T plus H dan Z max T plus H plus T. Ini copper analyte lagi. Coba kita preview, terus diokekan. Sudah terbuat seperti ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu melakukan 50 ohm pada horizontal juga. Perlakuannya sama seperti tadi. Ini T yang ion 50 ohm horizontal. Untuk X min-nya itu kasih R per 2. X max itu R per 2 plus
W per 2 plus W F50 plus per 2. Untuk yaminnya sendiri itu LF plus W F70 per 2 dikurang W F70. Setelah itu DY max-nya itu LF plus WF70 per 2 plus WF70 per 2 per 2. Untuk Z-nya itu T plus A, Z max T plus A plus T. Materialnya masih tetap analyte. Terus setelah semuanya selesai dimasukkan, coba kita review. Ada yang salah. Nah, setelah itu kita oke kan. Nah, karena kita membutuhkan yang berseberangan, kita klik compress, terus horizontal yang berseberangan, klik kanan, transform, mirror, copy, terus review, tekan saja. Untuk ini itu bagian X-nya itu 1. Nah, ini sudah dihasilkan. Ada 2. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat feed line-nya. Oke. Ini bersama seperti tadi. Baik, ini kita kasih feed line. Terus X-min-nya itu R per 2 plus V per 2 kurang. Baik, dilanjutkan. Ini tadi X-min,
R per 2 plus W per 2. Terus ini WF 50 per 2. Untuk X max-nya sendiri itu dimasukkan R per 2 plus W per 2 plus WF 50 per 2. Untuk Y-nya itu L plus W plus WF 70 per 2 plus WF 50 per 2. Y max-nya itu dimasukin L ini plus WF 70 per 2 plus WF 50 per 2 plus LG. Z min itu T plus H. Untuk Z max-nya itu T plus H plus T. Materialnya masih Cooper Analyze. Review. Ya, bisa dilihat seperti itu. Coba cek kembali, dimasukin. Baik, setelah di review, maka diokekan saja. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian, setelah dibuat seperti ini, kemudian kita ke komponen, klik kanan pada fit line, transform, klik mirror, copy, terus di X-nya itu minus 1. Review, terus oke kan saja. Nah, setelah itu terbuat seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita membuat patch. Nah, seperti tadi. Untuk patch itu kita kasih nama patch. X-min-nya itu R2. R per 2. R X max-nya itu R per 2 tambah W. Untuk Y-min sendiri itu dua plus L. Oke. Oh ya. Sini ini buat dalam kurung 2 kali LG kurung
plus kemudian WF 70 2 plus WF 50 per 2. Untuk Ymax-nya sendiri kita buat dalam kurung itu 2 dikali LG kurung plus terus ditambah WF 70 per 2 plus WF 50 per 2 plus L. Untuk Z-min-nya itu T plus H. Untuk Z-max T plus H plus T. Ininya copper analyte. Terus ini di review. Nah, setelah itu oke kan. Terus yang ini juga kita akan membuatnya 2 dan patch transform mirror copy ini minus 1 review oke kan saja. Nah, setelah ini dibuat, langkah selanjutnya yaitu di sini itu tampak benar-benar tidak menyatu. Cara untuk menyatukannya yaitu kita ke komponen. Yang kita lakukan yaitu pertama ini ke patch, terus kita boolean add, terus patch, terus enter. Oke, setelah itu kita lakukan sama seperti itu di fit line. Begitu juga dengan junction. Condahan goblok. Ini udah saling terhubung nih semuanya. Baik, maaf. Tadi saya dalam memasukkan nilai terdapat kesalahan dan barusan saya memperbaikinya. Dan ini adalah hasil yang diinginkan. Langkah berikutnya yaitu kita akan membuat substrat dielektrik. Caranya sama seperti tadi. Untuk X-nya itu minus WG per 2. Untuk X-max itu WG per 2.
Untuk y min-nya itu 0. Dan untuk y max itu 19. T. T plus H. Untuk bagian material, kita cari yang velocity FR4 ya. Terus load, preview, diokekan. Selanjutnya yaitu kita buat trend. Caranya sama juga. Itu X min-nya minus WG per 2. Dan ini WG per 2. Y min-nya 0 dan Y max-nya oke. Z min-nya itu juga 0. Sedangkan Z max itu T. Dan materialnya itu copper analyte. Preview. Terus oke kan saja. Udah. Setelah itu jadi ground dan substrat itu harus menutupi bagian patch. Maka hal yang kita lakukan yaitu mengubah WG. Kita coba untuk ke 30. Yuk. Kurang 40. Sepertinya ini di 38. Oke, setelah selesai, maka selanjutnya yaitu membuat port untuk simulasi. Itu langsung ke pertama yaitu arah ke junction-nya. Kemudian pick point, pilih center. Yaitu kemudian langkah yang dilakukan yaitu pick face, klik 2 kali. Nah, setelah ini selesai, kemudian kita ke mode simulation, wave port. Kemudian di X-min-nya itu kita masukin empat. Ini kita isikan 4 kali 4 kali H, dan ini min H. Terus untuk X max-nya itu 4
4 kali H sama ini 4 kali H juga. Terus diokekan. Nah, setelah dibuat ini, kemudian kita klik setup solver, langsung klik apply, terus start aja. Baik, setelah selesai di running, maka kita lihat S parameternya di 1D result. S parameter. Ini. Nah, sesuai dengan yang pada modul-modul sebelumnya, yaitu S parameter yang baik itu di kisaran di bawah -10. Sedangkan punya saya ini -7, hampir mendekati. Cuman ini masih belum baik. Kemudian kalau kita lihat VSWR-nya, nah VSWR-nya itu berada di kisaran punya saya itu 2,6. Seperti yang kita ketahui juga bahwa VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio yang terbaik itu berada di kisaran 1 dan 2. Untuk ini sih miss sedikit sepertinya. Terus kita lihat far field-nya. Yang ini. Nah. Yang ini directivity hasilnya seperti ini. Dan untuk gain-nya juga bisa dilihat. Nah, kayak gini nih. Berubah warnanya. Baik. Pada simulasi modul 6 ini hanya ini yang bisa saya tampilkan. Banyak kekurangan dalam melakukan simulasi. Termasuk juga tadi itu di bentuknya ini. Yang ini nih. Seharusnya yang merah ini menyatu dengan ininya. Kemungkinan saya salah di penempatan portnya tadi. Baik, terima kasih. Salam.